Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Senin ya dok ya. Senin. Kita silaturahmi di Rumah Sakit Permata Cibubur. Dan tentunya saya berbahagia bisa dikunjungi sama Dokter Zakaria dok ya. Sama-sama. Mohon maaf nih dok, akhirnya dokter kesini karena karena saya perang sih dok. Sebenarnya mau ketemu kemarin ya, tapi karena dokter betul. ada kegiatan agenda, ya, betul. agenda ya. Mohon izin dokter, tak kenal maka tak sayang. Oke. Mungkin dokter bisa sedikit menyampaikan tentang CV dokter Zakaria pada saat di pondok. Waduh, saya lupa tahun berapa, yang pasti saya di F8. F8 ya. F8, kalau yang tahu di F8 mungkin banyak yang kenal ya, apalagi dulu HISPA ya. Oh, dokter HISPA. Saya dulu ikut sebenarnya dua, HISPA juga, KESIS juga. KESIS itu Semarang. Sebentar. Dokter aslinya Semarang. Orang tua Semarang. Terus habis itu Terus dulu ibu Jawa Barat. oh, Iya. Bapak Semarang, Ibu Iya, Jawa Barat. Iya. Oh, tinggal di Jakarta. Oh, Tapi kenapa saya nggak OPI? SMP, iya enggak Ah, oke. yang SMP, mohon maaf. SMP di Semarang. SMP di Semarang. SMP Semarang. Jadi dari SMP SMA ke Tebu Ireng. Mohon izin kalau nama panjangnya Dokter Zakaria siapa lagi? Muhammad Zakaria. Muhammad Zakaria ya. Berarti bapak asli Semarang, ibu Iya. asli Jawa Barat. Iya, Oh, tinggal di Jakarta. tinggal di Jakarta. Pada saat di pondok, ordanya ikut KESIS sama ikut HISPA. Waktu itu KESIS kalau nggak salah. Iya, KESIS Iya, ya, KESIS sama KESIS. HISPA ya. Apa dok? Waktu itu SMA dok ya? Saya Madrasah Aliyah. Oh, Alia. Iya. Masya Allah, Alia. Iya, Madrasah Aliyah. Apa maksudnya Jurusan Alia? IPA. Oh iya ya. Iya, Saya jadi juga saya- Alia dok. Alia Oh. saya salaf malah saya. Oh, walah. Nah, ini. Tapi gini dok. Ya singkat cerita ya, tentunya kalau misalnya kita disalaf kan, Ya, untuk kita masuk ke dokteran kan agak lumayan ya dok betul. ya. Maksudnya agak lumayan, mungkin Tapi agak bukan sulit. bayar lagi, hebat. Bukan gini dok. Oh, iya, Saya nggak iya. sampai selesai sih dok. Iya, Waktu iya. itu kelas 2 akhirnya pindah ke rumah masuk SMA dok. Oh, alah. Gitu. Karena kalau masuk Alia dari salaf atau MAK sih sementara masih Sulit belum ya. ya dok ya. Nah. Tapi dokter Alia IPA ya. Saya IPA. Berapa ya dok ya izinnya waktu itu? Dok? Saya itu Kira-kira? masih angkatan muda kok. Kalau dokter angkatan berapa? Saya Alianya 94 97. Saya mulai SMP sih. Oh, mulai SMP ya. SMP-nya 91 94. Oh, berarti lulus? Lulus 97 kan kalau misalnya. Lulus ya? Ya, lulus. Oh, berarti jauh. Saya itu di 2003 lulus. Oh, berarti 2000 ya masuknya. 2000, masuk 2000. Jadi beda berapa? 10 tahun. Tapi Iya. juga jujur kalau Alia mungkin ya mohon maaf masuk jarang juga yang masuk ke dokteran ya dok ya. Jarang. Dokter Kayaknya setelah selesai ngambil di mana kedokterannya dok? saya di Trisakti. Oh Trisakti ya. Orang tua tinggal di? Jakarta semua. Masya Iya, Allah. saya di Jakarta semua. Terus ya menariknya itu waktu setelah jadi kedokteran itu kan ya pernah lah ngobrol-ngobrol sama temen juga bahwa kayaknya alumni itu nggak pernah kunjung deh ke Tebu Ireng gitu ya. Udah berapa tahun? Ya sekitar 10 tahunan lah gitu. Iya, iya, Nah, betul, waktu itu betul. tiba-tiba kunjungan pertama nggak sengaja gitu ya, Iya. ziarah ya. Ziarah. Itu, kunjungan sana terus berubah ya Tebu Ireng gitu. Oh iya betul. Ah, Berarti dokter lulus masih tetap bangunan yang lama ya? masih bangunan Ah, lama. masih ada komplek C, D, terus P kayak Ya. gitu masih ada semuanya ya Masih, yang masih, depan. masih. Masih. Dokter waktu itu sudah mohon maaf 2003 masuk Trisakti ya? 2003 Trisakti. Trisakti sampai berapa tahun waktu itu dok? FK? Saya 4 tahun ditambah koas 2 tahun. Berarti lulus kurang lebih 2009 10 11 10 ya 10 ya. Betul. Oh, mohon izin dok. Mungkin ada kenangan indah waktu pas di pondok dok. Siapa tahu ya kan. Ada yang bisa diceritakan sedikit gitu dok. Apa ya? Menarik semua kalau diceritain menarik itu ya. semuanya, Dok, ya. Satu kita belajar agama sekaligus belajar sesama temen ya. Betul. Di pesantren itu kan belajar disiplin, belajar kehidupan ya. Betul. Karena kan kita dulu kan apa namanya?
sama keluarga di Betul, pesantren betul, gitu. betul, betul. Tapi yang pasti yang nggak terlupakan kan petal ya. Ya ngerokok gitu ya. Iya, iya, iya. Nah itu kan ya. Masya Allah. Terus ngantri Jabu. apa ya, jabu ya. Masya Menarik, Allah. menarik itu, menarik. Tentunya banyak yang mungkin bisa diceritakan ya, tapi mungkin keterbatasan waktu dari Dokter Zakaria, beliau juga sibuk ini. Juga. Mohon izin dokter, kan setelah itu kan dokter ngambil kuliah kedokteran di Trisakti, terus selesai kurang lebih 2010-2011. Setelah itu dok, izin dok, bisa disampaikan apa saat ini untuk dinas di mana? Mohon izin dokter. Saya sekarang kerja di sebuah lembaga, lembaga Dompet Duafa. Itu lembaga filantropi ya. Filantropi. Ya, filantropi yang memang concern sekali terhadap kesehatan, ya. Tapi khususnya melayani pasien-pasien yang kurang mampu. Jadi pasien-pasien itu kalau yang berobat ke rumah sakit yang Dompet Duafa, kalau memang kriterianya tidak mampu gratis. Mau operasi, mau berobat jalan, mau rawat inap. Itu tanpa BPJS sudah ya? Kalau memang duafa dan nggak punya BPJS kita cover. Masya Allah. Full gratis. Berarti rumah sakit Dompet Duafa itu tanpa BPJS kalau memang nggak mampu di cover ya dok ya? Di cover. Gratis. Dan kita punya Itu member. rumah sakitnya apa dok? Mohon ini. Rumah sakit Dompet Duafa atau rumah sakit ada Iya. afiliasi dengan Dompet Duafa atau gimana dok? Mohon Iya, izin, dok. jadi Dompet Duafa itu sekarang sedang mengembangkan rumah sakit berbasis wakaf. Jadi konsepnya adalah karena di Islam itu ada zakat, infak, sedekah dan Iya, wakaf. betul, betul. Nah, kalau dari wakafnya ini kan belum dikenal ya. Padahal wakaf itu di luar negeri sudah terkenal. Betul. Nah, jadi Dompet Duafa menginisiasi gerakan wakaf, sehingga dana-dana wakaf dan dana infak dan yang lainnya itu dibuatkan sebuah rumah sakit, dan rumah sakitnya itu kemudian kalau ada pasien duafa gratis. Nah, sekarang sudah punya 7 rumah sakit, termasuk di pesantren Tobiro, rumah sakit Hasyim Asy'ari. Iya. Mohon izin dok, konsepnya dokter bisa jelaskan lagi dok. Jujur saya sangat ini ya, interest ya tentang penjelasan dokter Zakaria. Mohon izin dok, konsepnya seperti apa ya dok ya? Mohon izin. Kalau konsepnya sederhana, sederhananya gini, kalau tanah dan bangunannya itu harus wakaf. Tanah dan bangunannya harus wakaf. Harus wakaf. Iya. Sehingga contoh di rumah sakit Hasyim Asy'ari. Betul. Di rumah sakit Hasyim Asy'ari itu tanahnya milik pesantren yang kemudian statusnya adalah wakaf. Kenapa harus wakaf? Agar tidak bisa diperjualbelikan. Nah, kemudian kita menggalang donasi. Nah, donasi itulah yang untuk membangun sarana prasarana sama membangun penunjang dan juga fasilitas kesehatan. Betul. Nah, nanti setelah itu baru di appraisal berapa aset wakaf yang ada di sini. Nah, setelah terbentuk nih contoh rumah sakit ini ya. Betul. Nah, kemudian kita bentuk badan hukum pengelola profesional. Betul. Nah, fungsinya adalah untuk memproduktifkan aset wakaf tadi, rumah sakit tadi. Memproduktifkan aset wakaf tadi ya. Artinya mengelola rumah sakit secara profesional. Ya. Nah, dari situ baru nanti kita bentuk manajemen rumah sakitnya seperti profesional biasa. Nah, kita gaji full. Mohon izin, berarti mohon maaf dok ya. Tadi kan diawali dari tanah, itu tanah wakaf. Iya. Terus nanti inisiatornya Dompet Duafa, ya, untuk membangun sampai dengan sarana prasarana. Nanti Dompet Duafa juga akan menunjuk PT untuk mengelola itu. Yeah. Gitu. Dalam hal ini mulai struktur organisasinya, direkturnya sampai dengan manajemen rumah sakitnya itu profesional yang tunjuk Dompet Duafa gitu. Betul. Berarti mulai perizinan sampai semuanya Dompet Duafa ya dok ya? Iya, tapi ya, semua kan bilang kan tadi kan dalam waktu dekat sudah bisa melayani pasien-pasien apa? Iya, itu berarti kan Dompet Duafa juga membantu untuk proses semuanya dok ya? Iya betul, Dompet Duafa full. Artinya full itu tapi bersama-sama dengan profesional ya. Nah, jadi Dompet Duafa itu membentuk satu unit. Nah, itu khusus untuk pengelolaan rumah sakit. Nah, saya ada di situ.
Jadi nanti kalau ada rumah sakit yang baru, kita kan punya rumah sakit di Serang, rumah sakit wakaf pertama, rumah sakit mata Ahmad Wardi. Nah itu lengkap, cukup lengkap. Nah itu juga wakaf. Tanah wakafnya dari Badan Wakaf Indonesia malah rumah sakitnya. Kemudian Badan Wakaf Indonesia menunjuk kami sebagai PT pengelola, Dok, tolong diproduktifkan aset ini karena aset ini belum produktif. Tapi bentuknya waktu itu baru jadi setengah kalau nggak salah. Betul. Baru jadi setengah, terus kemudian kami dipanggil untuk menyelesaikan sarana prasarana dan alat kesehatan. Kami selesaikan, sekarang bentuk PT pengelola. Betul. Sekarang sudah BPJS, sudah umum, sudah asuransi. Mohon izin dokter. Ya. Tentunya ini kan harus benar-benar jelas dalam hal mulai tanahnya itu harus berupa tanah wakaf, terus nanti kerjasama dengan dompet duafa, ya kan, dimana dompet duafa yang akan membantu untuk mencari dana untuk pembangunan sampai dengan alkes yang dibutuhkan oleh rumah sakit, ya kan, sampai dengan organisasi manajemennya, ya, itu yang menentukan dompet duafa semuanya. Iya, tapi berdasarkan diskusi biasanya. Contoh hasil mohon maaf Ansari. dokter, Ya. ada tidak dok? Mohon maaf ya dok ya, tidak hanya kita berbicara rumah sakit kayak Asyari ya, mungkin rumah sakit dompet duafa lainnya. Ada tidak istilahnya kan pasti harus ke legal ya, harus ke mana badan hukum ya. Maksud saya itu dalam MOU-nya mohon maaf seperti apa dok, kalau bisa Iya. Nah. Kalau tanah wakaf, ini kan biasanya sudah ada legalitas, yaitu ikrar wakaf. Ikrar wakafnya itu di KUA dan juga Badan Wakaf Indonesia, sehingga status tanahnya seperti masjid, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Nah, tetapi kan kalau udah begini saja kan nggak bisa. Sedangkan undang-undang kesehatan kan ya memang harus ada badan hukum. Iya betul. Kemudian biasanya dari yang mewakafkan tanah dan lain sebagainya, nah itu nanti ada bagi hasil gitu di pengelolaan ini kalau ada bagi hasilnya. Mohon maaf ulangi lagi dok ya, berarti kan ada MOU antara yang pemilik tanah sama badan wakaf tadi ya. Nanti di situ yang ngelola tetap dari dompet duafa kan gitu. Nanti mengenai mohon maaf yang mewakafkan tadi kan sudah tidak tahu menahu masalah pengelolaan rumah sakit kan. Nanti kan semuanya yang mengelola teman-teman dompet duafa ya. Oke. Makasih ya mas ya. Sehingga mohon maaf dokter, dalam prosesnya kan tadi dokter bilang profesional kan dok ya, profesional. Artinya apa? Artinya harapan kita bersama rumah sakit yang dibangun itu kan pasti kan ya mohon maaf namanya profesional kan harapannya profit ya dok ya. Itu nanti di awal sudah ada dalam hal pembicaraan mohon maaf MOU atau apa gitu dok dengan mewakafkan? Sudah ada ya. Tapi yang mengelola tetap dompet duafa ya dok ya. Dompet duafa. Siap. Nah tapi sebelum itu kita itu semenjak wakaf ini berkembang, banyak sekali yang memberikan kita ini tanah wakaf untuk dikelola, untuk dikembangkan jadi rumah sakit itu banyak. Nah, ada nggak dok kriteria? Kan mungkin nggak semua ya dok ya, atau ada kriteria dari dompet duafa memilih mana yang bisa diajak kerjasama dengan dompet duafa, ada nggak dok? Ada. Jadi memang kita itu di tim divisi perumah sakitan, gitu ya. Nah, yang Dedi Medika ini, Dedi Medika itu seperti holdingnya loh. Nah, ini Dedi Medika ini holding yang mengurusi keseluruhan rumah sakit. Dan kami ini kayak punya produk. Produk pertama itu due diligence atau assessment benda-benda wakaf yang ingin dijadikan rumah sakit. Contoh saya biasanya dihubungin, dok, ini ada tanah wakaf dok, miliknya Kiai A, miliknya Bapak A atau orang terkenalnya lah gitu ya di satu wilayah.
monggo silakan di due diligence gitu. Nah, kami datang ke sana, kami due diligence aspek-aspek ini, aspek ini. Biasanya aspek legalitas, Iya, aspek terus legalitas. aspek sifatnya yang strategis, apakah ini bisa dikembangkan rumah sakit Betul, dan lain betul. sebagainya. Nanti kita setelah visitasi ya, terus di scoring lah. Iya, iya. Nah, terus kemudian kita lakukan mapping kompeten di sana itu kira-kira apakah bisa apa potensi wakafnya besar atau tidak. Karena kan kita Nah, itu menghimpun dia, dana betul ya. dari situ. Iya. Kan biasanya orang nyerahin aja sudah. Betul, betul. Kalau dari pesantren Tebu Ireng dulu Iya. almarhum Gus Solah, Iya. karena saya sering ke rumah beliau ya, Iya. beliau sebelum meninggal, Betul, itu betul. sering gitu, dokter Jaka tolong ke rumah saya. Saya bawakan Awalnya bagaimana? Mohon maaf, bisa jangan sedikit pertemuan dokter sama Gus Solah waktu itu? Oh iya, Gimana dok? Mohon itu maaf. karena memang pembesarnya dompet duafa ya. Oh, Jadi pembesarnya dompet duafa itu kan kenal berbagai kalangan ya, termasuk Iya, Gus betul. Solah, dan engagementnya sangat sangat akrab lah Iya. dengan Gus Solah gitu. Nah, sehingga waktu itu ada kunjungan lah, ada kunjungan ke Tebu Ireng. Nah, setelah ada kunjungan, nah bicara-bicara lah tentang rumah sakit. Nah, kemudian beliau Gus Solah almarhum ini berkunjung ke rumah sakit yang di Parung. Di Parung ya dok Di ya? Parung yang saya di situ juga. Iya, iya, saya. betul, betul, Nah, betul, betul. Nah, pas lihat-lihat, oh ini khusus untuk duafa. Iya, memang kami duafa. Betul, 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 betul. Nah, tertarik, kemudian ya kita bahas itu. Betul, betul, betul. Nah, memang ada komitmen. Komitmennya adalah kalau ini dijadikan rumah sakitnya harus wakaf, gitu ya. Terus yang kedua, potensi dari wakaf di sekitar itu seperti apa, gitu ya, di Surabaya khususnya. Betul, Terus betul, betul. potensi dari Tebu Ireng itu seperti apa, gitu. Nah, akhirnya Gus Solah menginisiasi lah gitu. Ya dok, nggak apa-apa, nanti dokter dengan dompet duafanya punya kekuatan apa, nah Tebu Ireng dengan jaringannya punya apa, gitu. Nah, akhirnya kita kolaborasi, dan alhamdulillah berdiri. Gitu. Kemarin kan, tapi belum. Berarti tahun berapa tuh dok waktu itu dok pembicaraan dengan Gus Solah waktu itu? Oh, Dok? cukup lama waktu itu, cukup lama, tahun 2018 inisiasi waktu itu. Terhentikan waktu Covid pembangunan. Iya, betul, waktu betul, itu. betul, betul. Jadi 18 itu inisiasi, 19 itu mulai groundbreaking kalau tidak salah. Terus berjalan karena Covid kita berhenti dulu. Nah, baru 2022 ini jalan kan. Masya Allah. 2022 ini jalan. Ya, sampai sekarang ini. Iya. Oke guys, nanti kita lanjut lagi guys sesi berikutnya. Ini ada hidangan yang harus kita santap dulu ya. Itulah indahnya silaturahmi ya, alum tebiran dimanapun berada ya. Maka dari itu jangan sampai kita putus tali silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itulah maka kita bisa saling berbagi ya dok. Saya terima kasih sekali, banyak ilmu yang berharga yang saya dapatkan dari terjaga ya. Nanti habis ini ada sesi kedua. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, kita makan dulu dok. Kayaknya udah pas jadi vlogger, dok. Oh vlogger ya? Iya. Siap. Iya. Moga dok, Oke. Salam dengan tim Salman ya. Assalamualaikum. Ini dia. Saya bersama Dr. Zakaria ya. Ini indahnya silaturahmi ya. Betul. Nikmat Dengan ini. silaturahmi Ditraktir makan ini. Ya. Pokoknya saya juga merasa senang dan merasa bahagia bisa ketemu Dr. Zakaria. Sudah lama saya ingin ketemu beliau ini karena banyak hal yang ingin saya tanyakan dan saya ingin ketahui tentang mekanisme terutama tentang dompet duafa. Sementara mohon maaf guys ya, kita makan dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi sesi kedua ini. Tadi sesi pertama sudah mulai ibarat kata itu pemanasan ya. Ini sudah mulai agak panas pemikiran kita. Karena sudah makan ya untuk biar metabolismenya semakin meningkat ya. Nah, pembicaranya agak sedikit berat ini guys. Aduh, Masya Allah. Enggak, semata-mata jujur saya tertarik ya dengan konsep dompet duafa. Makanya saya sangat senang ya dan berbahagia bisa silaturahmi sama Dr. Zakaria. Mohon izin dok, bisa diceritakan sedikit dok konsep dompet duafa yang tadi yang saya sempat nanyakan biar bisa balance gitu lah antara pengeluaran dengan pemasukan, gimana dok? Mohon izin. Oh iya.
kalau itu sebenarnya di divisinya dompet duafa ya. Karena kalau di saya sendiri Betul. sebenarnya kan memang kompetensinya di operator rumah sakit. Operator rumah sakit, betul. Tapi mungkin saya bercerita sendiri ada divisi di dompet duafa yang memang divisi untuk mencari dana masyarakat. Betul, Dok. Nah, pada intinya bahwa hari ini kita ini punya niat untuk menolong Betul. menolong orang-orang yang tidak mampu untuk diobati gitu ya. Nah, dari rasa ingin menolong itu, nah mungkin ada juga donatur-donatur yang mempunyai dana, tapi bingung mau kemana. Betul. Nah, sehingga dompet duafa memfasilitasi Betul. itu. Biasanya tanya pemainnya kan ke dompet duafa, apakah dompet duafa ngobatin pasien duafa? Iya, bahkan punya rumah sakitnya. Kalau berdonasi ke rumah sakitnya nanti pasien duafa pun gratis. Betul. Itu. Jadi bukan semata-mata mengumpulkan saja, tapi memang didedikasikan betul. untuk Itu dia. pasien duafa. Nah, Dunia programnya akhirat itu, ya. Dunia akhirat. Iya, Betul. gitu. Jadi terus yang kedua, dalam bentuk bangunan dan alat kesehatan pun, kalau konteksnya rumah sakit itu memang wakaf. Nah, sehingga tidak bisa dijual belikan, Betul. karena memang itu donasi dari masyarakat, gitu. Sehingga sudah tanah wakaf lah ya. Betul. Tinggal bagaimana tanah wakaf itu kalau ngobatin pasien terus kan nanti uangnya dari mana? Betul. Nah, itu perlu profesional. Betul. Profesional itulah kayak saya nih. Iya. Saya sama teman-teman. Betul. Nah, di divisi perumah sakitan ini, nah diserai amanah. Ini loh ada masyarakat yang sudah menyumbangkan rumah sakitnya, tolong kamu kelola dengan baik agar rumah sakit ini bisa maju. Betul. Dan orang-orang duafa bisa tertangani dengan baik. Betul. Nah, hari ini mirip rumah sakit lainnya. Ya, kita kadang-kadang menerima pasien duafa, kemudian duafa pun bisa sudah dengan BPJS gitu ya. Betul. Nah, terus juga kita pakai pasien umum juga untuk mensubsidi pasien duafa itu. Nah, sehingga contohnya kalau ada pasien umum berbayar, Bu, mau nggak infak sekalian gitu ya? Ibu juga infak, nah itu bisa untuk membantu pasien duafa. Pasien duafa. Iya. Saya yakin kalau ada program menarik kayak begitu, pasti juga. Berarti intinya kita harus mempunyai sebuah greget dalam usaha dan kita buat program yang menarik ya, Dok ya. Tidak ujuk-ujuk, mohon maaf kita langsung meminta atau apa, tapi kita tidak punya program karena tentunya orang yang akan memberi juga akan melihat kira-kira arahnya itu bisa kita distribusikan untuk orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu atau tidak gitu. Betul. Dan juga pada saat intinya kan gini, memproduktifkan itu harus sustain. Nah, sustain ini contoh ada donatur pengalaman bahwa membangunkan satu pavilion itu 3 lantai untuk rawat inap, kemudian ICU gitu ya. Ini konteks rumah sakit ya. Nah, terus kemudian hanya satu pesan beliau. Yang pertama adalah apakah 5 tahun ini rumah sakit akan tutup atau tidak? Gitu. Kalau bisa jangan tutup, harus sustain. Nah, oleh karenanya dibutuhkan profesional gitu, yang benar dedicated untuk rumah sakit itu. Betul. Terus ada juga donatur yang, Dok, pokoknya ini saya bangun, dedikasinya untuk orang penghafal Quran gratis ya, untuk marbot masjid gratis ya. Oke, enggak apa-apa. Kita komitmen jika ada imam masjid dan lain sebagainya sakit, ya kita dedicatedkan untuk free. Selain 8 asnaf ya, kalau dalam dana zakat kan ada 8 asnaf, fakir, miskin dan segala macam itu. Jadi memang free karena memang amanah donatur kan. Amanah donatur harus dijalankan, Dok. Betul, dengan baik. Itu yang sampai sekarang kita jaga komitmennya. Iya, betul. Mohon izin, Dok. Tadi kan kita sudah bicara panjang lebar. Sejarahnya seperti apa sih, Dok? Dompet duafa ini, Dok, mohon maaf. Siapa yang inisiator berdirinya, tahun berapa? Sekilas, Dok, ada nggak informasi yang bisa? Iya, itu memang sudah lama ya. Dompet duafa ya, udah 20 berapa sekarang ya? 28 atau 29 tahun gitu. Masya Allah. Nah, sudah lama mulai Siapa, tahun 93 dari salah satunya itu Bapak Parni Hadi sebagai ketua pembina dan inisiator. Bapak Parni Hadi. Tahun ya. Betul. Awalnya beliau ingin mendirikan dompet duafa, apa sih, Dok? Yang kan pasti kan ada apa pemikiran ataupun alasan ingin mendirikan, untuk apa sih yang beliau itu tergerak untuk waktu itu pertama kali itu ada seorang ustadz justru ya, ustadz yang mengajar ngaji dan kemudian ngajar ngaji anak kuliah itu ditanya gajinya berapa gitu ya. Nah, dan gajinya dari mana? Ditanya, oh saya gajinya dari iuran mahasiswa itu. Nah, dari situ, waduh, ini harus dimakmurkan ini.
itu Ustadz ini sudah memberikan ilmu gitu ya, manfaat besar gitu, kenapa nggak kita makmurkan. Betul. Nah akhirnya beliau berinisiatif kalau nggak salah waktu itu dengan salah satu penyanyi juga terkenal, Rhoma Irama kalau nggak salah Iya. waktu itu. Nah dan beserta kawan-kawannya ya, Iya. sahabat-sahabatnya. Nah mengumpulkan dana, yuk kita patungan yuk. Kita patungan gitu ya. Nah kita berikan untuk Ustadz ini agar dia lebih bersemangat lagi dan lebih profesional lagi kan gitu ya. Gitu. Nah dari situ mungkin tergerak juga donatur-donatur yang lain karena program lagi, karena programnya bermanfaat, langsung ke sasaran. Iya. Gitu. Karena nggak mungkin ujug-ujug kita memberikan minta dengan seseorang tapi nggak punya portofolio program, nggak punya portofolio. Bagus. Ya. Berarti pelajaran yang berharga yang saya dapatkan dari penjelasan Dr. Zakaria, mohon maaf mungkin sebelum saya mencoba untuk transfer pemikiran dokter ke IKPT, kita kira mohon izin dok, nggak ada salahnya apa sih yang dokter ketahui tentang IKPT dok, mohon izin dok. Nah ini sebenarnya saya tahu singkatannya. Ya, nah, terus nggak apa-apa dok yang dokter ketahui? Saya jujur nih ya, hanya mengikuti lewat medsos saja. Lihat medsos. Jadi ngelihat kegiatan-kegiatan ya, sifatnya pengajian, terus yang lain-lain apa ya? Ya punya pengajian itu yang saya lihat ya, kumpul dengan teman-teman alumni gitu. Itu aja. Betul. Terus ini dok, izin dok, tentunya kan IKPT ini Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang notabene kalau kita bilang alumni-alumninya itu kan potensinya hebat-hebat ya. Betul. Kalau resources daripada IKPT ini hebat-hebat kan begitu dok. Hanya saja kan sampai sejauh ini memang masih menjadi PR kita bersama untuk memajukan IKPT agar bisa lebih maju dan berkembang dan tentunya bisa dikenal oleh khalayak umum gitu loh dok. Kira-kira dok, kalau saya boleh tanya sama Dokter Zakaria, dokter kan seorang yang profesional ya. Kita pun juga sebenarnya pingin gitu loh di IKPT itu nanti kita kelola secara profesional, walaupun nanti intinya sih sebenarnya silaturahmi, tetapi kan tadi itu dok yang kita bicarakan dok ya, tidak mungkin sebuah organisasi itu tidak membutuhkan biaya dalam pergerakan ataupun dalam semua kegiatan dalam pembiayaan kan tidak mungkin tidak butuh biaya gitu dok. Kira-kira ada nggak dokter yang ingin dokter bagikan kepada kita dok? Nggak apa-apa dok, siapa tahu ada yang ingin disampaikan dok. Wah, lebih tahu senior harusnya daripada saya ini. Maksud saya kita tanya sama orang profesional gitu. Mungkin ada gitu. Iya pastinya kalau di kami ya, gitu. Bagaimana untuk produktif pastinya ada program ya. Jadi yang dari program itu goalsnya apa kan gitu. Sebenarnya IKPT ini mau kemana gitu ya. Kalau tadi IKPT sebagai ajang silaturahim sudah tercapai kayaknya tapi bagaimana silaturahim ini menjadi sebuah program yang manfaat itu mungkin ya. Itu mungkin di-create dan dipikirkan mungkin ya. Betul. Nah, terus kemudian kalau udah ada program ini harus kemana ini? Resource-nya siapa gitu kira-kira yang memang perlu ada di sana gitu. Apalagi di sana banyak alumni ini public figure dan lain sebagainya gitu. Itu dia dokterku yang baik hati. Itu yang saya sampai sekarang itu bertanya-tanya kenapa kok nggak bisa misalnya baju dan berkembang. Kalau kita bilang persen to persen banyak yang hebat gitu loh. Tapi kalau kita bicara organisasi, ini memang yang tadi dokter bilang kita masih disibukkan dengan ini kegiatan rumah tangga kita gitu loh, ya kan? Makanya akhirnya semuanya saling mengandalkan, oh kamu aja, ya kan? Akhirnya jarang yang sehingga memang dibutuhkan effort yang lebih gitu loh untuk bagaimana memulai IKPT ini agar kita bisa membawa IKPT ini lebih maju dan berkembang dong. Ya mungkin diawali dari silaturahim kali ya. Dokter. Mungkin ada public figure yang belum tersentuh kan? Mungkin dulu kan kadang-kadang nggak orang-orang kan nggak kayak kita mungkin ya. Betul. Kadang-kadang perlu disentuh dulu, perlu diajak dulu gitu, baru gitu ya. Siapa tahu yang ada yang artis gitu kan? Sebagai media media informasi lah. Oh ternyata IKPT loh, ternyata ini alumni IKPT kan boleh. Kan gitu. Nah itu mungkin kita harus cari itu. Betul. Kira-kira di Jawa Barat
ada nggak alumni ini artis-artis Artis ya. gitu ya? Nanti Dokter Kan gitu. Zakaria kita hire jadi artis aja nih kayaknya nih ya. Iya, artis-artis apa lagi ya? Ya mungkin nanti diseleksi lah siapa-siapa kira-kira yang alumni gitu Iya ya, ya Dok, iya Dok. yang punya potensi Iya, gitu. Nah, itu kita kita apa namanya? Kita silaturahim ke sana gitu. Nah, kira-kira pendapat mereka apa gitu. Betul, Kita harus betul, gali betul. dulu semua. Betul Dok, betul Dok. Gitu. Betul. Saya tadi tertarik Dok. Apa yang dokter tadi bilang itu, eh bagaimana caranya kita tidak ujuk-ujuk, mohon maaf kan tadi yang dokter bilang, bagaimana akhirnya orang itu dengan sukarela memberikan dananya. Karena di awal Dompet Duafa itu dia punya program terlebih dahulu yang tentunya orang melihatnya program ini jelas dan mempunyai manfaat bagi banyak orang kan begitu Dok ya. Betul. Sehingga oh iya ya berarti bener dia nih. Iya. Mohon maaf Dok, bukan untuk pribadi kan begitu. Iya, Orang kan juga nggak mau mohon maaf memberikan dana kepada Dompet Duafa, tapi Dompet Duafa mohon maaf tidak bisa mengelola uang itu bermanfaat bagi orang lain kan nggak mau juga. Iya, betul. Karena Dompet Duafa sudah bisa memberikan garansi bahwa memang dana yang diberikan itu akan dimanfaatkan Iya. sebaik-baiknya kan Iya, Dok ya. betul. Berarti diawali dari Dompet Duafa sendiri sudah mempunyai perencanaan, mempunyai segala macam sehingga orang dengan sukarela ya Dok ya. Sebenarnya kan intinya begini ya. Gimana Dok? Pada saat sudah ada program untuk menolong Betul, dan Dok. sudah tahu manfaatnya. Betul Dok. Yang kedua itu amanahnya memang. Masya Allah. Amanah itu kan ibaratnya kalau kita diberikan amanah oleh donatur, ya kita harus sambungkan itu ke yang Ya, membutuhkan. Masya Ya, Allah. terus yang ketiganya ya pastinya transparansi ya, Betul. akuntabel ya. Ah, Nah itu yang penting Transparansi, gitu. akuntabel Pastinya ya, kan Dok, ya. organisasi seperti Dompet Duafa Iya, betul. diaudit ya. betul, Eh, betul. Sehingga semua keuangan dan lain sebagainya insya Allah sih teraudit dengan baik. Berarti benar-benar tadi ya Dok ya profesional, Profesional. terus keuangannya juga transparansi, akuntabel ya Dok ya. Masya Allah itu dia profesional. Sekali lagi gini loh Dok, bolehlah kita ini organisasi sosial, tetapi kalau kita sudah berbicara mengenai istilahnya bagian-bagian dari organisasi sosial ini yang berbasis untuk profit, ya otomatis harus profesional ya Dok ya, duduk di situ ya Dok ya. Karena tadi yang saya bilang sama Dokter Zakaria, tidak mungkin mohon maaf kita hanya membuka keran, kita tidak memasukkan lagi Iya. depo-depo air yang ada kan Iya. nggak mungkin. Betul. Ya keluar masuk kan Iya, gitu Dok ya. betul. Dan intinya itu kan tidak untuk diri sendiri ya. Betul itu dia. Intinya tidak untuk Iya. diri sendiri. Untuk kemaslahatan ya bersama lah masyarakat gitu yang kurang lebih. Iya. Sekarang kok dipikir-pikir Dok, orang semuanya butuh uang ya kan. Iya, iya. Tapi bagaimana ya kan kita bisa mengelola uang itu bisa memberikan kemaslahatan bagi Iya. banyak orang ya Betul, Dok ya. betul. Masya Allah. Betul. Aduh, banyak hal yang disampaikan oleh Dokter Zakaria dan tentunya konsep-konsep itu nanti insya Allah sangat berharga bagi saya Dok ya. Siap. Untuk bisa membawa IKPT khususnya Jawa Barat bisa lebih maju dan berkembang, dan besar harapan saya juga Iya. Dok, nanti IKPT ini akan menjadi satu satuan kekuatan yang sangat kuat di Indonesia Dok. Luar biasa. Itu nggak apa-apa kan kita punya Ketuanya harapan luar ya biasa, gitu ya. betul. Siap. Mau izin Dokter, karena mungkin waktu ya kan, Iya. ada yang disampaikan oleh Dokter closing statement Dok, izin Dok. Wah, apa ya? Gak apa-apa, closing statement apa Dok? Untuk alum tebir dimanapun berada, mau izin Dok. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas lah ya. Di mana kita berada, Masya apalagi Allah. santri tubuh ireng harus bisa Keren, memberikan manfaat untuk orang lain. Ya Allah, Iya. keren. Penutupnya ya kita umat Nabi ya, Iya Dok. bisa berbuat baik untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Itu aja. Masya Allah. Iya Dok. Aduh Dok, saya tidak menyimpulkan karena banyak tadi yang dibahas ya. Cuma intinya tadi yang ingin Dokter Zakaria sampaikan, ayo kita bareng-bareng bangun IKPT, dan nanti kalau memang ada badan-badan di bawah IKPT yang profit ya kita usahakan secara profesional ya Dok ya. Betul. Sehingga nanti dari hasil itulah nanti untuk menghidupkan IKPT dan bisa memberikan kemanfaatan minimal untuk alumni bahkan untuk masyarakat pada umumnya Dok ya. Oke Dokter, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan Dokter Zakaria sekeluarga ya selalu diberikan kesehatan, tentunya karirnya semakin meningkat ya kan. Amin. Dan besar harapan saya Dok ya, nanti saya sering banyak konsultasi bagaimana sih ya kan agar membawa IKPT ini Iya. bisa lebih maju dan berkembang.
Siap. Selain itu juga saya secara pribadi mendoakan seluruh alumni Tebireng dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, ya kan, dan keberkahan. Keberkahan itu kita dapatkan, jangan lupa ya. Mari kita galakan gerakan indahnya silaturahmi kepada sesama alumni Tebireng. Dengan silaturahmi itulah ya, maka kita semakin dekat ya secara chemistry, sehingga nanti banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Mari kita ber-IKPT. Kalau bukan kita, siapa lagi dong Ya, IKPT betul, gitu betul, ya, betul, Dok, ya? betul. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya dan Dr. Jakaria. Sampai ketemu lagi. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.